Salam sejahtera, selamat malam bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kembali dalam program Night Call GPIB yang diinisiasi oleh Departemen Pelkes GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Dinka Nehemi Utomo, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang bertugas di kantor Majelis Sinode GPIB. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Allah. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan di hari ini. Dan sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Allah. Kami mohon Roh Kudus menuntun membimbing, agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan, dalam panggilan pengutusan hidup kami, dimanapun kami berada. Berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu rindu dan sedia mendengarnya, ya Tuhan. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Amsal pasal 3, ayat 21 sampai dengan ayat 26. Amsal pasal 3, ayat 21 sampai 26, yang berkata demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidak nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian jauh pembacaan Alkitab firman Allah. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam panggilan pengutusan kehidupannya sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, kita masuk pada akhir bulan Agustus atau menjelang akhir bulan Agustus, dan kita telah berada sekian bulan lamanya di masa pandemi akibat virus COVID-19. Kita tentu masih ingat ketika di awal-awal masa pandemi ini orang-orang begitu beramai-ramai berburu yang namanya masker, sehingga terjadi yang namanya panic buying dan kelangkaan masker begitu luar biasa, sehingga sulit untuk mendapatkannya. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit, harus memesan jauh-jauh hari dan harganya sangat mahal. Kenapa demikian? Karena memang ketersediaan masker pada saat itu masih berupa masker dengan standar medis, sangat dibutuhkan, terutama karena penggunaannya sangat diperlukan untuk membantu menolong manusia dalam rangka membawa diri seseorang dalam keadaan yang aman. Karena masker itu berguna untuk menyaring udara yang dihirup supaya debu, bakteri, virus tidak terhisap masuk ke dalam sistem pernafasan manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika waktu sudah mulai berjalan, pandemi berlangsung sekian bulan kemudian, lalu diberitakan bahwa masker dengan standar non-medis bisa digunakan, atau masker kain bisa digunakan, dan itu juga bisa membantu untuk mencegah penyebaran, penularan penyakit akibat COVID-19, walaupun tingkat efektivitasnya mungkin tidak seperti masker dengan standar medis. Tetapi itu membuat akhirnya ketersediaan masker menjadi banyak lagi, dan harganya tidak semahal seperti pada masa awal-awal pandemi. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB pada renungan malam hari ini berbunyi menyaring informasi. Nah,
Kalau menyaring udara itu menjadi hal yang begitu penting, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, agar kesehatan bahkan keselamatan jiwa seseorang dapat tetap terjaga, bukankah juga menyaring informasi, menyaring situasi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, diri kita, spiritualitas kita, jiwa kita itu juga penting, dan bahkan jauh lebih penting. Dalam artian, ibu bapak, saudara-saudara, informasi, situasi, keadaan yang sejatinya dapat berdampak dalam kehidupan kita itu perlu disaring, difilter supaya apa yang kita resapi, apa yang kita terima, dan apa yang menjadi informasi bagi diri kita itu adalah sesuatu yang sifatnya menjadi baik dan produktif, membangun, dan bukan sebaliknya. Lalu apa yang bisa menyaring informasi, situasi, keadaan yang kita lihat, yang kita terima, yang kita dengar, yang ada di sekitar kita? Maka jawabannya adalah kebijaksanaan yang sangat ditekankan oleh penulis kitab Amsal ini. Dia katakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu." Kebijaksanaan, pertimbangan merupakan bentuk perwujudan dari hikmat. Orang yang memiliki hikmat, maka dia akan selalu memiliki pertimbangan dan juga hidup yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan bacaan renungan pagi Sabda Bina Umat pagi ini, dan juga Sabda Guna Dharma yang menjadi bahan khotbah minggu di Jemaat-Jemaat GPIB, Amsal 3 ayat 13-20. Di situ ditekankan tentang bagaimana seseorang berbahagia ketika dia hidup dalam hikmat Tuhan. Atau dapat dikatakan, orang yang berhikmat, dia akan hidup dalam kebahagiaan, dalam damai dan sejahtera. Nah, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, ketika orang punya hikmat, dituntun oleh hikmat Tuhan, maka dia akan punya pertimbangan, punya kebijaksanaan. Tentunya berlandaskan hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu adalah kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan, karena hikmat itu punya Tuhan, yang Tuhan berikan pada setiap orang yang takut akan Dia, karena Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan hikmat memampukan manusia untuk dapat melihat dan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Sehingga seluruh pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan tindakan orang yang dituntun dalam hikmat Tuhan itu adalah jalan kehidupan atau buah kehidupan yang selalu mendatangkan damai dan sejahtera. Nah, kalau dikatakan menyaring informasi, ibu bapak, saudara-saudara, maka sangat penting dalam hikmat yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya percaya dan takut akan Dia, dengan menggunakan pertimbangan dan kebijaksanaan yang dikatakan jangan menjauh dari matamu, bahkan peliharalah itu, akan membuat kita berada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dikatakan itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu, jalanmu, engkau akan berjalan di jalan yang aman, kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, gitu ya, dan engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Nah, ibu bapak, maksudnya begini, ketika kita mendengar situasi, kita melihat satu keadaan, satu kondisi, mendapat informasi, kita akan dibantu dengan hikmat Tuhan itu untuk bisa melakukan pertimbangan, untuk dengan bijak menyikapi. Misalnya kita dapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa itu si A tidak suka padamu, berbicara begini, begitu, begini. Nah, kalau dengan hikmat, kita akan mampu menerima informasi itu dengan tidak panas hati.
Kita akan menyaring, kita akan mempertimbangkan, bahkan dengan bijak menyikapinya. Gitu Ibu Bapak. Atau ketika kita mendengar situasi seperti pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak berita hoax yang tujuannya untuk menebarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bukan berarti kita tidak boleh waspada. Waspada itu penting, berjaga-jaga itu baik, ya, menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan itu diperlukan. Tetapi berita-berita berlebihan yang mengandung hoax tadi membuat atau menimbulkan, menciptakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Sehingga orang yang tanpa hikmat, dia jauh dari pertimbangan dan kebijaksanaan. Dia akan dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sementara Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akibat tidak berhikmat, tidak memiliki pertimbangan, dan tidak bijak menyikapi, itu akan membuat hidup seseorang dilanda dengan ketakutan, resah, gelisah, bersungut-sungut, jauh dari rasa sukacita, jauh dari rasa syukur, jauh dari ketenangan. Sementara Amsal mengatakan dalam hikmat Tuhan, hidup yang penuh pertimbangan dan kebijaksanaan, kalau engkau berbaring, engkau tak akan terkejut. Bahkan engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kenapa sih begitu, Ibu Bapak? Karena Amsal mengatakan begini, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Orang yang dipenuhi dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, sadar sesadar-sadarnya, dia punya pegangan, sandaran. Siapa? Tuhan. Tuhan yang tidak akan goyah, Tuhan yang tidak akan meninggalkan, Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan umatnya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan, kita mau beranjak istirahat malam hari ini dan siap menjelang hari esok, menatap masa depan, kita tahu bahwa keadaan pandemi, resesi seperti sekarang ini memang belum berakhir. Tetapi bersama dengan Tuhan kita punya sandaran, pegangan yang kokoh, yang kuat dan teguh. Maka Amsal mengatakan jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba. Kejut tiba-tiba, jangan takut. Tuhan menjadi sandaran, ya. Atau pada kebinasaan orang fasik, enggak usah takut. Tuhan menghindarkan kita dari jerat. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan dalam bacaan tadi pagi. Orang yang hidup dalam hikmat, dia berbahagia, jalan hidupnya sejahtera semata-mata. Umur panjang di tangan kanan. Hati yang gembira mendatangkan kesukacitaan. Sehingga Ibu Bapak tetap waspada, tetap berjaga, tetapi jangan berlebihan dikuasai ketakutan, kecemasan. Jangan memberikan diri dikuasai. Berikan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita punya pertimbangan yang matang, kebijaksanaan yang mendalam untuk menyaring informasi, menyikapi situasi keadaan yang sekarang akhir-akhir ini terjadi dan apa yang akan terjadi di hari depan. Tuhan menyertai kita karena Dia Sang Immanuel. Janjinya Dia menyertai sampai akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh disegarkan, dikuatkan oleh firman-Mu, materaikanlah di dalam diri kami, sehingga kami berlaku seperti apa yang dinasihatkan penulis Amsal ini, agar pengertian, kebijaksanaan, pertimbangan yang merupakan perwujudan dari hikmat Tuhan menjadi bagian yang tak lekang oleh waktu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaring informasi, kami boleh mempertimbangkan segala sesuatunya dengan penuh kebijaksanaan, tidak reaktif dan panik ketika ada situasi yang tidak menentu. Kami tetap waspada, tapi kami tetap berharap penuh pada sandaran yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersiap memasuki peraduan malam hari ini. Biarlah kami juga boleh berbaring tidur dengan nyenyak sesuai dengan apa yang dikatakan firman-Mu. Dan dalam istirahat itu kami dipulihkan, kami disegarkan. Esok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh jiwa raga yang sehat. Tuhan berkatilah segenap keluarga kami juga, agar mereka pun juga memperoleh hikmat, damai sejahtera sukacita dari Tuhan, sehingga mereka pun hidup dalam berkat Tuhan.
Tuhan yang baik, kami mau berdoa juga untuk kehidupan gereja Tuhan, termasuk gereja kami. Tuhan berkati senantiasa agar kehadirannya menjadi garam terang berkat, membantu pemerintah, menolong masyarakat, meringankan beban kehidupan yang ada, menjadi perpanjangan tangan kasih Allah, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan, kami tahu bahwa situasi masih berada dalam suasana pandemi dan resesi, tapi bersama Tuhan selalu ada kepastian dan jawaban. Maka kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Situasi seperti ini tetap dalam kendali Tuhan. Berkatilah, jamah, dan pulihkanlah orang-orang yang sakit, terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19, agar mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, karena pertolongan kuasa Allah. Kau bekerja lewat pertolongan para medis, melalui obat-obatan, infus makanan, minuman vitamin, dan istirahat yang dilakukan. Tuhan memberkati juga para medis dimanapun berada, diberikanlah kepada mereka hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati pemerintah bangsa-bangsa dunia, termasuk pemerintah bangsa Indonesia, agar diberikan hikmat, kemampuan, kerjasama, kesehatan, kekuatan, agar pemerintah mampu menjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi. Pemerintah mampu memberikan pelayanan kesehatan untuk memulihkan orang yang sakit, mampu memutus mata rantai penyebaran pandemi, mampu mengelola perekonomian untuk memelihara rakyat banyak, utamanya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan berkati seluruh masyarakat agar dengan disiplin, tanggung jawab yang tinggi, turut berpartisipasi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, melakukan protokol kesehatan, sehingga masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi. Tuhan berkati kehidupan di dunia ini, biarlah kuasa daulat otoritas-Mu dinyatakan untuk menghentikan wabah pandemi COVID-19 ini, termasuk melalui upaya dalam uji coba vaksin di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketika ini dinyatakan dan berhasil, biarlah boleh menjadi jawaban juga atas doa-doa manusia. Dan demikian manusia boleh melihat Engkaulah satu-satunya tempat pertolongan kehidupan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami tetap dalam pemeliharaan kuat kuasa kasih-Mu. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.